Ketakutan baru kini menjalar seperti gelombang listrik dari Tel Aviv hingga Washington. Dalam pernyataan yang mengguncang dunia, Benjamin Netanyahu menuduh bahwa Iran tengah menyempurnakan rudal balistik berjangkauan antar benua, cukup kuat untuk menjangkau daratan utama Amerika Serikat. Tuduhan itu bukan sekedar laporan intelijen, melainkan alarm global yang menandai babak baru dari ketegangan geopolitik. Bagi Israel, ini adalah mimpi buruk yang hidup, ancaman yang kini menjelma nyata dan mengubah peta kekuatan dunia. Dalam sekejap, dua sekutu lama itu terseret dalam siaga perang dingin, dengan bayangan rudal Iran membayangi langit Timur Tengah. Sementara itu, di Gedung Putih, kepanikan terselubung mulai terasa. Para pejabat tinggi Amerika menatap layar situasi dengan tegang, menyadari bahwa jika klaim Netanyahu benar, maka garis pertahanan Amerika bukan lagi di Teluk Persia, melainkan di depan pintu rumah mereka sendiri. Pertemuan darurat digelar, laporan intelijen dipelototi, dan rencana respon segera disusun. Tapi satu pertanyaan terus menghantui Washington. Apakah ini ancaman nyata dari Teheran, atau sekadar permainan berbahaya Netanyahu untuk menyalakan kembali api perang yang tak pernah padam? The way you stop them is not to give away. Nati announced that you're giving everybody free healthcare, free this and that. Dalam wawancara eksklusif bersama podcaster konservatif Ben Shapiro, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat pernyataan yang mengguncang dunia internasional. Ia menuduh bahwa Iran kini tengah mengembangkan rudal balistik jarak jauh yang mampu menjangkau hingga Amerika Serikat. Menurutnya rudal tersebut memiliki jangkauan sekitar 8.000 km dan bahkan bisa diperluas hingga 11.000 km, cukup untuk mencapai wilayah pantai timur Amerika Serikat. Iran is developing no ballistic missiles that are intercontinental ballistic missiles fired at 1,000 kilometers. Netanyahu menegaskan bahwa ancaman ini bukan sekedar isu regional, melainkan bahaya global. Ia menyebut perkembangan teknologi tersebut bisa membuat kota-kota besar seperti New York, Boston, dan Miami berada dalam jangkauan senjata berkemampuan nuklir Iran itu. Netanyahu memperingatkan bahwa jika rudal itu berada di tangan aktor bersenjata nuklir yang tidak rasional, maka dunia akan menghadapi resiko yang tak terukur. Namun muncul pertanyaan besar yang kini menggema di Washington dan dunia internasional. Apakah tuduhan Netanyahu benar adanya atau sekadar manuver politik untuk memperpanjang konflik dan menarik dukungan Amerika? Sehari setelah pernyataan mengejutkan, Benjamin Netanyahu mengguncang panggung internasional. Iran langsung memberikan respon keras. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menuduh bahwa Israel kembali menipu Amerika Serikat untuk menyerang rakyat Iran. Ia menyebut tuduhan Netanyahu sebagai bagian dari upaya menciptakan ancaman fiktif agar dunia kembali memandang Iran sebagai musuh global by American forces di our nuclear facilities. Araghchi menegaskan bahwa Amerika panjang yang penuh dengan persenjataan, dan ini adalah terowongan bos, bukan gorong-gorong ya kan? Ya salah. Video ini dirilis di tengah meningkatnya keadaan atau tensi antara Amerika dan juga Iran. Pemimpin-pemimpin tersebut berkendara melalui fasilitas ini, yakni ada Majen Muhammad Hussein Baheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, dan Amir Ali Hajizadeh, Komandan Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran. Mereka memamerkan banyak sekali stok rudal dan juga roket tercanggih mereka. Kita bisa melihat ada stok Khaybar Shekan, Kadirha, Shejil, dan rudal Haji Qasim, serta rudal jelajah serang darat Pave. Iran menggunakan beberapa senjata tersebut dalam sebuah serangan terhadap sang raja terakhir pada musim gugur lalu. Anda tahu sendiri kan siapa raja terakhir di Timur Tengah. Dan video ini dibuat untuk memamerkan kemampuan serangan jarak jauh Iran dan juga menyoroti kerentanan utama pangkalan ini. Ya, jika kita menganalisanya, kerentanan yang mencolok pada terowongan rudal ini adalah amunisinya disimpan di tempat terbuka dalam sebuah terowongan panjang yang berkesinambungan dan gua-gua besar tanpa adanya sekat pembatas atau pintu anti ledakan. Kurangnya tindakan perlindungan ini akan menyebabkan reaksi berantai yang sangat besar dari ledakan sekunder. Meskipun kota rudal ini kabarnya terletak jauh di dalam perut bumi, di bawah gunung, ya kan. Tapi kalau kena bunker busternya Waksam, agak ngeri-ngeri sedap juga ini pangkalannya kan. Video ini dirilis di tengah ancaman dari Presiden Amerika, Paman Gober Donald Trump.
Yang awal bulan ini Trump mengeluarkan tenggat waktu 2 bulan bagi Teheran untuk mencapai kesepakatan nuklir baru. Trump juga mengisyaratkan bahwa Iran dapat menjadi sasaran kampanye yang sedang berlangsung melawan pemberontak di Yaman karena Iran merupakan sponsor utama mereka. Seperti yang telah kita catat sebelumnya, Amerika Serikat tengah membangun kekuatan besar di Timur Tengah, termasuk dari Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth yang memerintahkan kelompok penyerang kapal induk USS Carl Vinson masuk ke Timur Tengah. Belum lagi kelompok pengebom B-2 yang kemarin sudah masuk di Diego Garcia yang bisa menjangkau Iran. Ada juga kapal induk penyerang USS Harry S. Truman yang sudah ditempatkan di Timur Tengah. Ada pula indikasi bahwa selusin F-35 dari pangkalan udara Hill baru-baru ini tiba di sekitar Timur Tengah. Jadi buat mengantisipasi Iran nggak cukup bos cuman kirim pasukan yang jago yel-yel, jago mata-matahin besi 8 nggak, tapi 2 kapal induk sekaligus pengebom B-2. Gila loh, ini negara yang militernya sangat-sangat berotot anjir kan. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita di atas? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.